Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Makfirah Al-Amri, Mars, NUPTK 794866672304112, dosen dengan fokus keahlian di bidang ilmu kesehatan masyarakat dan manajemen rumah sakit pada Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video unjuk pengajaran sebagai bagian dari proses pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun sebagai salah satu persyaratan dalam program sertifikasi dosen. Sebagai seorang pendidik, saya meyakini bahwa proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran tidak hanya bertujuan mentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk kompetensi profesional, sikap ilmiah, serta kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menyelesaikan masalah kesehatan secara komprehensif, termasuk kemampuan menjaga mutu dan keselamatan dalam setiap pelayanan yang kelak mereka berikan. Hal tersebut sejalan dengan capaian pembelajaran pada program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat, di mana mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip mutu, keselamatan pasien, dan pencegahan pengendalian infeksi dalam pelayanan kesehatan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah blok ilmu kesehatan masyarakat, mata kuliah terintegrasi seputar kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan. Blok ini diberikan pada semester 6 dengan bobot 4 SKS melalui berbagai aktivitas pembelajaran seperti ceramah interaktif, diskusi pembelajaran kooperatif jigsaw, kuliah tamu, serta observasi lapangan di puskesmas dan rumah sakit. Model pengajaran yang saya terapkan mengkombinasikan ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konsep dasar, diskusi studi kasus agar mahasiswa dapat menerapkan konsep tersebut pada situasi nyata, serta pembelajaran kooperatif model jigsaw di mana setiap mahasiswa mendalami satu subtopik untuk kemudian mengajarkannya kembali kepada teman dalam kelompok asal. Pendekatan ini merupakan wujud dari student center learning dan pembelajaran berbasis kasus, sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi pendengar tetapi juga aktif membangun dan menyalurkan pemahamannya sendiri. Di dalam ruang kuliah, mahasiswa juga diberikan penugasan berupa analisis kasus insiden keselamatan pasien secara berkelompok. Mahasiswa diminta mengklasifikasikan jenis insiden serta menyusun analisis akar masalah secara sederhana, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan kelas. Penugasan ini melatih mahasiswa untuk berpikir sistematis dalam menelusuri akar suatu masalah, bukan sekedar mencari pihak yang disalahkan. Keterlibatan masyarakat dalam blok ini turut dibangun melalui kegiatan observasi lapangan, di mana mahasiswa terjun langsung ke puskesmas untuk mengamati penerapan mutu dan keselamatan pelayanan pada tingkat pelayanan primer, berinteraksi dengan tenaga kesehatan, serta menyusun laporan dan presentasi hasil pengamatan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep di ruang kuliah, tetapi juga menyaksikan langsung bagaimana prinsip keselamatan pasien diterapkan dalam pelayanan nyata di tengah masyarakat. Ada beberapa topik pada blok ilmu kesehatan masyarakat, namun yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah materi keselamatan pasien atau patient safety. Materi ini penting karena menjadi dasar bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana suatu pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan secara aman, mulai dari penerapan sasaran keselamatan pasien, klasifikasi insiden, hingga analisis akar masalah ketika insiden terjadi. Bekal yang kelak akan mereka bawa dalam praktek sebagai dokter. Berikut cuplikan video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan dengan materi pasien safety, atau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya keselamatan pasien ya. Keselamatan pasien ini, kalau kita bicara keselamatan pasien, kita bicara di fasilitas kesehatan tingkat pertama termasuk puskesmas, klinik, dan juga kita bicara juga nanti area rumah sakit. Tapi ini memang ranahnya di fasilitas kesehatan kalau kita bicara keselamatan pasien. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau tanya dulu nih pemahamannya mahasiswa. Pernah dengar enggak istilah pasien safety atau keselamatan pasien? Apa sih yang ada di bayangannya kalau bicara pasien safety? Ada yang mau coba kasih pendapat? Oke, silakan.
Nasrul ya. Baik, menurut yang pernah saya baca, pasien safety itu adalah usaha suatu fasilitas kesehatan untuk mencegah dalam kesalahan medis seperti cedera atau efek samping yang masih memungkinkan untuk dicegah pada pasien. Oke, bagus ya. Jadi dia adalah suatu upaya. Oke, ada yang lain mau kasih pendapat? Iya, silakan. Diandra. Baik, terima kasih dok. Izin saya ingin menjawab. Jadi terkait pasien safety, ya namanya saja pasien safety, keselamatan pasien. Ya jadi mungkin hampir sama, cuma memang terkait pasien safety ini dia merupakan salah satu usaha ataupun usaha dalam menyelamatkan pasien, dalam menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pemberian penanganan medis, khususnya itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama, mungkin di puskesmas dan juga klinik dok. Oke, baik, terima kasih ya. Sudah sangat bagus penjelasannya ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi saya cukup bersyukur karena tidak ada yang bilang, oh yang penting menjamin pasien selamat dok. Nah itu berarti kalau sudah tidak ada yang bahasanya sesederhana itu, artinya sudah paham ini suatu upaya. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, apa nih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, setelah sesi ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dan urgensi keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Kemudian mampu menguraikan 6 sasaran keselamatan pasien sebagai upaya ya untuk menjaga keselamatan pasien. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis insiden keselamatan pasien. Kita akan bicara apa saja jenis insiden, seperti apa yang disebut dengan insiden. Kemudian memahami alur pelaporan insiden, menerapkan budaya keselamatan pasien. Kita akan bicara tentang just culture ya. Bagaimana no blame culture, bagaimana di suatu fasilitas kesehatan itu menjamin kalau ada insiden terjadi itu bisa disampaikan dengan tanpa ketakutan ya. Kemudian menjelaskan indikator mutu dan program keselamatan pasien nasional di puskesmas maupun di rumah sakit ya. Nah, ini outline materi hari ini. Yang pertama konsep dan urgensi, insiden, 6 sasaran ya, standar, budaya dan resiko, pelaporan insiden dan root cause analysis dan studi kasus ya. Nah, oke. Tadi saya cukup senang dengan jawabannya, tapi sekarang kita kembali lagi nih. Kenapa sih harus pasien safety? Apa sih pentingnya si pasien safety ini sampai saya harus belajar, ya? Jadi kita lihat di sini pada saat tahun 2010 saya waktu kuliah ambil magister rumah sakit, yang disebutkan dosen saya ternyata di Amerika Serikat ada penelitian yang menjelaskan bahwa kematian pasien akibat kesalahan medis atau medical error, atau biasa mungkin kita lihatnya di berita malpraktek ya, ternyata itu lebih besar jumlah kematiannya daripada jumlah kematian akibat kecelakaan pesawat terbang ya. Itu tahun 90-an dilakukan penelitian itu, sampai dibandingkan dengan kecelakaan pesawat terbang ya, ternyata lebih banyak nih pasien yang meninggal akibat medical error. Itu pun yang terlapor. Yang terjadi banyak yang tidak terlapor ya. Jadi di sini dari WHO 1 dari 10 pasien ternyata mengalami harm selama perawatan ya. Dan 50% ternyata dari harm atau insiden itu ternyata sebenarnya dapat dicegah ya. Nah, kemudian 44 sampai 98 ribu kematian per tahun terjadi akibat medical error. Nah, itu adalah penelitian-penelitian. Walaupun di Indonesia jumlah penelitiannya belum sebanyak di luar negeri, tapi kurang lebihnya itu sama yang terjadi ya. Karena kompleksitas yang ada di dalam fasilitas kesehatan ya, kompleksitas dari segi sumber daya manusianya, dari segi pelayanannya, bidangnya segala macam rupa, maka kemungkinan kesalahan sangat mungkin terjadi. Jadi ini ya dari laporan Institute of Medicine to Err is Human yang mengubah cara dunia memandang error medis
kesalahan dipandang bukan semata-mata lagi soal individu yang buruk, ya, melainkan soal sistem yang membiarkan error itu terjadi. Jadi nanti kita akan bicara mengenai kenapa sih kalau ada insiden itu tidak boleh kita menyalahkan individu, ya. Kita tidak boleh ada blame culture, yang harus ada just culture. Oke, kita menyalahkan sistem sampai terbukti sistem itu tidak salah. Ya, sistem itu berjalan sudah baik, individunya yang error, tapi itu sangat kecil kemungkinan, selalu kembali ke sistem. Nah, kita masuk ke definisi patient safety. Kalau menurut WHO, patient safety is a framework of organized activities that creates culture, process, prosedur, behaviors, technologies, and environments in healthcare that consistently and sustainable lower risk, ya, menurunkan resiko, reduce the occurrence of available harm, make error less likely, and reduce impact of harm when it does occur. Oke, jadi tadi yang disampaikan Diandra, disampaikan Nasrul itu sudah benar, bahwa kalau kita bicara keselamatan pasien, kita bicara upaya, ya, suatu upaya yang membuat sistem di mana asuhan yang kita berikan selama pasien berada di fasilitas kesehatan itu jauh lebih aman, ya. Kita mau pasien kalau masuk dengan kondisi sakit tertentu, dia tidak keluar dengan kondisi sakit yang lain, ya. Bukannya dia misalnya masuk dengan nyeri perut, tiba-tiba pulangnya fraktur karena jatuh dari tempat tidur. Contoh-contoh ya, beberapa insiden ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih banyak lagi. Nah, oke. Jadi kenapa dia penting? Tadi kita sudah sedikit bahas. Volume pasien itu sangat tinggi, ya, dan kompleksitas tindakan, kompleksitas dari segi profesi. Kalau di rumah sakit misalnya ada dokter, ada perawat, ya, ada bidan, ada farmasi. Farmasi sendiri ada apoteker, ya, ada TTK atau asisten apoteker. Kemudian ada security, ya, ada petugas gizi, ahli gizinya sendiri, penyaji makanan sendiri. Nah, semua itu tuh berkolaborasi untuk memberikan asuhan ke pasien, sehingga pada saat kita bicara kesalahan sangat mungkin terjadi. Oke, terus yang paling banyak juga menyebabkan kesalahan adalah ini, rantai serah terima, ya. Rantai serah terima atau biasanya kalau di rumah sakit atau di puskesmas disebut handover, serah terima, dimana kalau dari shift pagi ke shift sore ada serah terima atau biasa dibilang operan. Pasienku begini ya jumlahnya hari ini, pasien ini tadi harusnya di ronsen tapi belum sempat di ronsen, ya. Dan semua itu tidak disampaikan secara lisan tanpa tertulis. Semuanya tertulis jelas di rekam medis dalam yang disebut dengan CPPT, catatan perkembangan pasien terintegrasi, di mana semua PPA, apa itu PPA? Profesional pemberi asuhan, semuanya menulis di situ, ya, semuanya menulis di situ, semuanya bisa melihat, oh dokter tadi visite nih, dokter penyakit dalam, dia hilangkan obat ini, dia tambah obat ini. Oh tadi farmasi visite, dia mendapatkan pasien tidak cocok minum obat ini, dia akhirnya menyarankan ke dokter untuk mengganti dengan obat ini misalnya, ya. Nah, siapa yang menjadi penanggung jawab utama atau leadernya? Itu adalah DPJP utamanya, si dokter spesialis kalau dia dirawat inap. Kalau dia di IGD, DPJP utamanya adalah dokter IGD. Nah, ini klasifikasi insiden ya, ini hal yang penting untuk diketahui. Jadi insiden itu ada yang namanya kejadian tidak diharapkan, di mana insidennya itu sudah kena langsung ke pasien. Contohnya, pasien dirawat, ya, dia itu resiko jatuh, dia baring di tempat tidur tiba-tiba terjatuh, mungkin karena handrailnya tidak dipasang, ya, atau kondisi lain, dan terjadi fraktur, ya, atau misalnya nyeri otot pun, apapun yang kejadian yang sudah sampai menyebabkan ada impactnya ke pasien, kita bilang KTD, kejadian tidak diharapkan. Yang lain apa contohnya dok? Kalau untuk kejadian tidak diharapkan, diinjeksikan obat yang tidak seharusnya dia dapat,
Tapi kalau diinjeksikan obat tersebut, tapi kondisinya pasien baik-baik saja, tidak ada sesuatu hal yang terjadi, kita sebutnya KTC, ya. Dia sudah terpapar ke pasien, disuntik ranitidin nih pasiennya, padahal tidak harusnya dia dapat ranitidin, tapi dia baik-baik saja sih. Itu kejadian tidak cedera, KTC. Nah, tapi kalau misalnya KTD, dia disuntik dengan ceftriaxone, ada gatal, ya. Salah nih, bukan obatnya dia. Kalau pasien yang seharusnya dibeli, pasien A, sudah di skin test, sudah ditahu cocok nih obatnya. Tapi pasien yang ini memang belum di skin test dan memang dia tidak perlu si ceftriaxone. Tiba-tiba reaksi alergi. Bahkan reaksinya bisa sampai reaksi shock anafilaktik loh kalau pemberian antibiotik misalnya, ya. Nah, itu masuk di KTD. Bahkan kalau dia menyebabkan kematian, kita bilangnya sentinel, ya. Nah, kemudian apalagi nyaris cedera. Contoh obat dari apotik diberikan ke ruang perawatan untuk pasien Nyonya Ani. Tapi Nyonya Ani misalnya tidak harusnya dapat obat itu. Perawat melakukan cross check ulang, mendapatkan wah Nyonya Ani harusnya tidak dapat obat ini. Kok tulisannya Nyonya Ani? Dia konfirmasi, tapi ini sudah sampai di ruang perawatan, berarti itu sudah kejadian nyaris cedera. Belum sampai diminum obatnya sama pasien, tapi sudah sampai di ruang perawatan, nyaris, ya. Jadi atau kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya near miss. Ada juga yang disebut kejadian potensial cedera, ya. Belum terjadi insiden, contohnya di sini ada alat yang rusak. Dilaporkan sebagai KPC, bisa terjadi infeksi nih kalau dibiarkan. Atau misalnya ada lantai yang licin, ya. Ada jadi itu kan bed pasien ada handrail, ya. Ya, pengaman di samping bed itu, ya. Handrailnya rusak nih bed ini, harusnya memang dilaporkan sebagai KPC. Ada suatu kondisi di mana berpotensi menyebabkan cedera, gitu ya. Nah, kalau kita bicara 6 sasaran keselamatan pasien, maka kita bicara bagaimana kita mencegah, tapi dalam porsi yang memang sudah terstandar, ya. Sudah ada aturannya di situ. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah? Pertama, yang paling sering terjadi itu apa? Kalau di plan kesehatan, identitas salah, ya. Nah, jadi yang paling pertama itu dalam sasaran keselamatan pasien disepakati oleh WHO adalah ketepatan identifikasi pasien. Kira-kira kalau saya bilang ketepatan identifikasi pasien, apa nih yang ada di pikiran Anda? Apa sih? Kalau dalam pikiranmu apa sih itu? Tadi dok, kalau dalam pikiran saya itu ketepatan untuk pasien itu seperti menggunakan kalau namanya pasien, usia pasien, terus tempat alamatnya pasien dan tempat tanggal lahir pasien. Oke, sudah betul ya. Jangan ragu-ragu menjawab ya. Jadi itu jawabannya kalian tidak ada yang salah, ya. Cuma saya mau perjelas sedikit bahwa sebenarnya ketepatan identifikasi pasien ini tadi betul kata temanmu. 2 dari 3 identitas itu harus ada. Contoh dokter spesialisnya di rumah nih, pasiennya tiba-tiba gawat. Di telepon, dokternya bilang, tolong tambahkan ya injeksi ketorolac untuk pasienku yang nyeri perut atas nama Tuan A. Nah, perawat yang menerima instruksi akan mengkonfirmasi ulang. Baik dokter, saya bacakan kembali ya dok. Jadi instruksinya diinjeksikan ketorolac 1 ampul ya dok, ekstra. Nah, dokternya bilang kembali, iya benar. Nah, terjadilah TBAK ini, ya. Pertama ke kepala ruangan dulu dia lapor. Kepala ruangan menangkap informasi, mengisi form insiden keselamatan, melaporkan ke namanya komite mutu. Setelah itu di komite mutu dipanggillah perawat yang bersangkutan, dirapatkan dengan manajemen. Ujung-ujungnya selalu sistem yang memang salah. Apa sistemnya? Ternyata di masa itu terjadi pembagian tugas yang tidak seharusnya. Seharusnya perawat itu 1 perawat dia bertugas 5 pasien, 1 perawat pegang 6 pasien. Tapi hari itu, jadi sebenarnya 1 perawat itu
lapor dan ujung-ujungnya lagi ya sudah kita menganggap dokter itu baik-baik saja padahal banyak kesalahan. Contoh juga, ada pasien salah di ronsen, ya di ruang ronsen salah di ronsen, ternyata kesalahan ronsen ini bukan sesederhana itu, bukan sederhana salah identitas, bukan. Ternyata ada pola pada saat berpindah ke rekaman elektronik, tidak ada lagi suara pengantar ke ruang radiologi, hanya melalui telepon. Halo, tolong ya, pasienku mau ke sana ya, di ronsen ya. Orang di radiologi pun terima, dia tidak lihat pengantar, langsung saja main ronsen. Pasien yang didorong salah, ya. Akhirnya dengan pelaporan yang jujur, terbuka, transparan, bisa dirubah sistemnya. Ingat, tidak boleh loh radiografer melakukan foto ronsen kalau tidak ada pengantar, tidak tahu apa indikasinya, bisa salah pasien, ya, bisa kondisi-kondisi lain terjadi. Oke, sekarang bisa buat kelompok-kelompok kecil. Nah, sekarang kelompok kecilnya terdiri 5 orang. Di situ nanti saya mau kalian diskusikan satu kasus, boleh yang kalian dapat di internet, boleh yang kalian pernah alami sendiri, ya. Silakan langsung berbentuk kelompok. Nah, kemudian setelah itu nanti saya mau lihat nih kasusnya apa sih. Minimal kalian sudah ada pemahaman, karena sebenarnya insiden itu bisa saja terjadi sehari-hari, ya. Mungkin kalian sebagai pasien pernah mengalami. Jadi saya nanti mau tanya, silakan diskusi sekitar 5 menit saja. Setelah itu saya mau lihatnya apa nih kira-kira ini jawabannya. Kalau mau ambil kasus dari berita misalnya boleh, ya. Seperti tadi saya bilang ya, kadang-kadang itu dibilangnya malpraktek memang. Tidak ada tuh berita-berita yang insiden sentinel, ada. Silakan ya, diskusi dulu. Oke, ada yang sudah siap? Silakan. Oke, silakan dari kelompok 1 diwakili Nasro. Silakan deh. Baik, saya akan membacakan beberapa kasus yang saya dapat, yaitu adalah gugatan yang ditolak menjadi dokumentasi jadi kuncinya. Nah, pada kasus ini, yang pertama itu dia melibatkan seorang pasien pria yang menjalani serangkaian pemeriksaan gigi. Nah, setelah itu pasien ini dia mengalami, setelah dia melakukan pemeriksaan gigi, pasien itu dia mengalami sakit yang berkepanjangan sehingga pasien menuntut dokter untuk melakukan tindakan tanpa persetujuan yang serta memasukkan rekam medisnya. Namun pengadilan itu memutuskan dokternya itu tidak bersalah, sehingga hakim menilai sang dokter telah menjalankan prosedur sesuai standar dan telah memberikan penjelasan memadai kepada pasien. Nah, dokumentasi medisnya itu yang lengkap dan komunikasi yang transparan itu terbukti menjadi kunci dalam pembelaan kasus ini. Jadi ada kesalahan di mana dokter gigi yang seharusnya menyembuhkan sakitnya pasien, tapi pasiennya merasa tambah sakit nih. Ya, coba ada analisa apa nih? Kira-kira kalau dari SKP yang mana nih yang tidak terjalankan dengan baik? SKP mana? Tadi ya, kita lihat ya. Nah, tentang komunikasi ya. Coba. Ini juga bukan hanya internal petugas kesehatan ya, tapi juga ke pasien. Silakan ya. Berdiri. Atau ada kelompok lain yang mau ya, silakan. Baik, terima kasih dokter, saya izin menambahkan. Mungkin kalau kita lihat dari SKP ini sasaran keselamatan pasien sesuai dengan kasus yang tadi sudah teman saya sampaikan,
Oke, kita beri close dulu untuk kelompok 1. Ada kelompok lain yang ingin menyampaikan lagi? Ya, silakan. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Jadi saya izin untuk kasusnya ini mungkin bisa diangkat dari kasus yang nyata dok. Ini terjadi pada keluarga saya, yang dimana pada waktu itu pada saat di puskesmas, nah tepatnya pada saat waktu itu kan adik saya diputuskan untuk dirujuk ke rumah sakit. Nah kemudian setelah di rumah sakit itu di IGD itu dokter sudah tangani, tapi pada saat pemberian obat oleh perawat di situ memang kalau dilihat dari keluarga saya yang mengambil obat itu dia dosisnya itu 500 mg untuk paracetamolnya 250 gram. Nah tetapi pada saat miligram, tetapi pada saat diberikan ternyata yang diberikan itu malah paracetamol 500 mg. Nah otomatis ini dosisnya sudah melebihi dan akhirnya keluarga saya itu dia mengalami keracunan yang ringan dokter. Gejalanya waktu itu dia mulai muncul muntah-muntah dan juga sakit kepala dokter. Jadi mungkin kalau di situ mungkin yang saya tangkap tadi itu berarti dia masuk ke KTD, jadi kejadian yang tidak diinginkan karena kesalahan pemberian dari resep karena mungkin tidak ada checklist atau dicek kembali apakah memang sudah betul dosis obat yang sudah diberikan kepada pasien ini. Baik ya, kita berikan aplaus lagi untuk kelompok 2. Nah jadi tadi ya sebenarnya kita mengalami itu sehari-hari ya, tapi kita cuma tidak tahu saja. Nah tapi nanti pada saat kalian sudah jadi dokter, yang terjadi adalah kalian menjadi orang yang paham pasien safety dan kalian tidak lagi bisa kayak ini salah, itu salah, tapi sudah harus kira-kira apa nih untuk memperbaiki sistemnya. Oke? Nah baik, terima kasih untuk hari ini. Saya lihat kalian sangat bersemangat sekali untuk materi ini dan kita sampai di kesimpulan ya. Jadi poin kunci untuk materi hari ini yang pertama, keselamatan pasien adalah tanggung jawab bersama seluruh tenaga kesehatan ya. Kemudian penerapan 6 sasaran keselamatan pasien secara konsisten itu dapat mencegah mayoritas insiden ya. Kemudian budaya blame no blame culture ya, atau biasa disebut blame free, itu mendorong pelaporan yang jujur karena kita butuh pelaporan dulu untuk kita menyelesaikan masalahnya. Kemudian layanan primer maupun sekunder itu memiliki resiko yang sama untuk kasus-kasus insiden. Baik, mungkin demikian kuliah hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.